Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang berisi Minarwati Moho, Muhammad Nuril Hanif, Muhammad Rizky Hermawan, dan Muhammad Andika Pari ingin mempresentasikan materi mengenai Grunge and Infinity. Pertama-tama, apa itu Grunge and Infinitive? Grunge and infinitive adalah kata yang memiliki arti kata kerja. Mereka berfungsi sebagai kata benda dalam sebuah kalimat. Grunge and infinitive dibagi menjadi dua, yaitu verb, action meaning, kemudian nouns, function, atau sentence possession. Untuk grunge sendiri, yang pertama adalah rumusnya adalah verb plus ing. Grunge dibentuk dengan menambahkan ing pada bentuk dasar kata kerja. Sebagai contoh, reading, singing, and walking. Sementara untuk infinitive, rumusnya yaitu to plus verb. Kata kerja infinitif yang dibentuk dengan kata to dan bentuk dasar dari kata kerja. Sebagai contoh, to eat, to sleep, and to study. Sentence pattern atau pola kalimat, di mana rumusnya adalah subject plus verb plus object. Pola kalimat dasar dalam bahasa Inggris adalah subjek, kata kerja, dan objek. Subjek dan objek biasanya adalah kata benda, tetapi grunge and object biasanya adalah kata benda, tetapi grunge dan infinitive juga dapat berfungsi sebagai subjek atau objek dari sebuah kalimat. Sebagai contoh, kalimatnya adalah snowboarding is her favorite sport, di mana dalam kalimat tersebut subjeknya adalah snowboarding, kemudian verbnya adalah is, dan objeknya adalah her favorite sport. Kemudian contoh kalimat kedua yaitu he likes reading, di mana he sebagai subjek, like sebagai verb, dan reading sebagai objek. Kemudian yang ketiga, contoh kalimatnya adalah they need to study, di mana they sebagai subjek, need sebagai verbnya, dan objeknya adalah study. Bagaimana kita tahu kapan harus menggunakan grunge and infinitive dalam bahasa Inggris? Ada 3 aturan dasar grunge dalam bahasa Inggris, dan juga ada 3 aturan dasar dalam penggunaan infinitive, di mana verb plus rumusnya yaitu verb plus grunge. Kata kerja umum yang diikuti grunge adalah enjoy, finish, keep, practice, quit, recommended, and suggest. Sebagai contoh, kalimatnya adalah they discuss having a party this weekend. Kemudian contoh berikutnya adalah he keeps forgetting to next time. Kata kerja lain selalu diikuti oleh infinitive,
Uh, Kata kerja umum yang diikuti oleh infinitif adalah agree, decide, hope, learn, need, offer, plan, promise, and want. Sebagai contoh, kata kerjanya adalah she decided to apply for a new job. Contoh kedua yaitu they offered to help her move. Ada beberapa kata kerja yang dapat diikuti oleh gerund dan atau infinitif tanpa perbedaan makna. Kata kerja tersebut adalah begin, continue, have, like, love, prefer, and start. Sebagai contoh, I like listening to music. Kemudian menjadi I like to listen to music. Contoh kedua adalah let's continue talking about this. Jadi let's continue to talk about this. Subjek kalimat gerund biasanya verb plus gerund. Contohnya adalah gardening is my favorite hobby. Contoh kedua, meeting the new people isn't always easy. Setelah kata sifat, biasanya menggunakan kata kerja infinitif. Sebagai contoh, I was sad to see my test score. Contoh kedua, it is difficult to make a cake. Setelah kata sifat, kita biasanya menggunakan kata kerja infinitif, yaitu contohnya I talk about talking piano lesson. Contoh kedua, did you plan on calling me back? Setelah kata benda dari kata ganti, kami hampir selalu menggunakan kata kerja infinitif. Sebagai contoh, the librarian told the student to be quiet. Contoh kedua, we asked them to go the beach with us. Oke, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai grounds and infinitive. Di akhir dari presentasi di mana saya cantumkan contoh soal yang terdapat pada materi tersebut. Mungkin untuk teman-teman yang lain bisa menjawab di kolom komen untuk contoh soal untuk soal-soal yang ada di PowerPoint tersebut. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai materi yang saya bawakan, yaitu grounds and infinitive. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun intonasi yang kurang berkenan didengarkan oleh para saudara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.